Perwira polisi ini benar-benar menghilang. Ini foto anak saya dan suami saya terakhir sebelum berangkat operasi. Instansi cuma kehilangan satu anggota, sedangkan saya dan anak saya, kami kehilangan dunia kami. Kalau ada yang bilang pencarian dilakukan, saya akan bantah omongan. Dia seorang perwira polisi, dikenal disiplin, berdedikasi, dan tengah naik daun. Tapi pada suatu hari, ia lenyap begitu saja. Ibtu Tommy Samuel Marbun hilang tanpa jejak. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena cuti. Perwira polisi ini benar-benar menghilang. Tommy Marbun, perwira berpangkat Inspektur 1 pria asal Pematang Siantar, Sumatera Utara ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2017. Jabatan terakhir Tommy di kepolisian sebelum menghilang adalah Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. Usianya baru 36 tahun dan dianggap sebagai salah satu penyidik muda yang cemerlang. Ini foto anak saya dan suami saya terakhir sebelum berangkat operasi. Ini foto foto laras pendek senjata suami saya, dan sekarang masih ditahan di Polda. Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang pada Rabu 18 Desember 2024. Tommy Marbun diduga hanyut di Sungai Rawara, Kampung Meah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat itu, sebagai Kanit Reskrim, Ibtu Tommy Marbun memimpin operasi penangkapan DPO KKB Martin Aigingging yang merupakan buron kasus pembunuhan. Dia sempat pamit ke anak saya. Dia cium-cium anak saya. Anak saya di situ ketawa-ketawa, terus dia bilang kayak gini, Sam senang, berarti papi pulang dengan selamat. Saya di situ didatangi Ibu Waka dan Bapak Waka ke rumah saya. Ibu dan Bapak Waka menyatakan kalau longboot yang digunakan suami saya terbalik. Dan malam harinya saya dapat telepon dari Bapak ex-Kapolres. Di situ beliau mengatakan kalau suami saya ini tergelincir sendiri dari longboot. Tim gabungan TNI Polri sudah melakukan pencarian tahap pertama selama 14 hari. Dimulai dari saat Ibtu Tommy Marbun hilang pada 18 Desember sampai dengan 31 Desember 2024. AKBP Faridun Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun. Dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Sayangnya hampir 2 pekan pencarian tidak ada ditemukan tanda-tanda keberadaan Tommy Marbun dan pencarian pun dihentikan tanpa penjelasan lebih lanjut. Dan belakangan atau hampir sebulan terakhir, operasi pencarian dilanjutkan ke tahap kedua pada 27 Januari sampai 2 Februari 2025. Nah, pencarian tahap 2 ini ternyata juga tidak membuahkan hasil. Nggak berhenti di situ. Polda Papua Barat lagi-lagi melakukan pencarian nih dalam operasi SAR tahap ketiga yang berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 20 April sampai 3 Mei 2025 di wilayah Sungai Rawara, Distrik Moskana Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Berbagai metode dilakukan, termasuk penyisiran sungai dan darat, identifikasi, obstacle alam, pemantauan menggunakan drone, serta mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat. 2 helikopter dari Subsatuan Tugas Polisi Udara Baharkam Polri juga dikerahkan nih untuk membantu pencarian Ibtu Tommy Marbun. Tim SAR berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari cuaca ekstrim,
banjir, keterbatasan komunikasi yang hanya bergantung pada jaringan satelit hingga ancaman binatang buas. Nggak main-main nih, pencarian Ibtu Tommy Marbun itu melibatkan ratusan personil gabungan dalam operasi Alpha Bravo Moskona yang dipimpin langsung 3 jenderal. Para jenderal itu ada Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Edison Isir, dan Pas Pelopor Korbrimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa Jomantara, dan Karo Binops Staf Mobs Polri Brigjen Pol Aulian Syah Lubis. Ketua Satgas Operasi Alpha Bravo Moskona Kombes Pol Iwayan Winaya mengatakan nih, titik fokus pencarian akan dilakukan menyusuri aliran sungai. Pencarian terbagi dalam 3 zona, yakni ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Mulai dari TKP nih, di mana Ibtu Tommy Marbun hanyut menuju Muara Meyerga, Muara Rawara, dan Muara Serban. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Tak hanya melakukan pencarian, tim juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga rekonstruksi. Ini dilakukan untuk memperjelas nih kronologi kejadian. Lalu bagaimana hasil pencarian? Apakah ada hasil atau setidaknya nih ada petunjuk mengenai keberadaan Ibtu Tommy Marbun? Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan hingga berakhirnya operasi, keberadaan Tommy Ibtu Marbun maupun barang-barang pribadinya belum berhasil ditemukan. Meskipun upaya maksimal sudah dilakukan seluruh tim gabungan. Kasus hilangnya Ibtu Tommy Marbun saat menjalankan tugas negara ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Pihak keluarga mengaku tidak mendapatkan informasi jelas terkait keberadaannya. Advokat Monteri Marbun yang juga adik dari Ibtu Tommy Marbun menyampaikan kalau pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Ketika dia dinyatakan hanyut, saya sedikit tidak menyangka kalau air hanya seperti di video itu, seperti yang saya lihat langsung di TKP, saya nggak yakin dia hanyut. Jujur saya katakan, saya nggak yakin dia hanyut. Ditambah, masuk polisi ini kan tidak mungkin tidak bisa berenang. Di tempat abang saya dinyatakan hanyut, menurut keterangan saksi, tidak pernah dilakukan oleh TKP. Jadi kita sama sekali tidak tahu seberapa dalam sungai tersebut, dan seberapa deras arusnya sehingga bisa menyebabkan seseorang itu hanyut ketika berenang. Kemudian kejanggalan kedua bang yang saya rasakan dan ini betul-betul nyata, tidak pernah dilakukan pencarian sama sekali di tempat abang saya dinyatakan hanyut menurut keterangan saksi. Tidak pernah dilakukan pencarian di zona merah. Kalau ada yang bilang pencarian dilakukan, saya akan bantah omongan dia. Istri Ibtu Tommy Marbun, Riah Tarigan pun juga meminta atensi dari Kapolri dan Kabar Eskrim supaya pencarian suaminya dilanjutkan sampai ada kepastian. Apa jawaban yang harus saya siapkan untuk dia? Saya mau bilang papinya udah almarhum, mana buktinya? Mana jasadnya? Di mana kuburannya? Itu tidak bisa saya jawab. Saya belum menemukan jawaban sampai saat ini. Kalau dari instansi mengatakan saya ikhlaskan saja, instansi cuma kehilangan satu anggota. Sedangkan saya dan anak saya, kami kehilangan dunia kami. Sebelumnya, Monteri Marbun juga sudah melaporkan kasus ini ke Divisi Propam Mabes Polri dan Komisi 3 DPR RI dengan harapan ada penyelidikan lebih dalam
terhadap hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Intinya bahwa kita akan meminta Polri membentuk tim pencari fakta, ya. Nanti kerjanya di tim pencari fakta ini bekerja di bawah pengawasan Komisi 3. Dan teman-teman juga bisa mengakses baik langsung maupun lewat kami, lewat Komisi 3. Jadi komunikasi kita terus berjalan walaupun rapatnya mungkin minggu depan di masa reses pun nggak ada masalah kita rapat, ya. Kita pantau terus ini. Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas. Setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Negara tidak boleh abai terhadap mereka yang hilang dalam tugas negara. Polri wajib memberikan perlindungan bagi personilnya dalam setiap tugas yang mereka kerjakan. Pihak kuasa hukum dari keluarga Ibtu Tommy Marbun sejauh ini sudah melakukan sejumlah langkah untuk meminta keadilan dan menuntut diungkapnya sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan. Sebenarnya hilang ini karena apa? Harus tanya, hilang atau dihilangkan? Harusnya kalau ditembak ke KB berarti kan di hutan. Ini kejadian di sungai loh. Ya, terbalik. Ya, terus tergelincir, hanyut. Kenapa tidak dicari di titik itu? Kalau memang itu, sekarang apakah Ibtu Tommy sendirian? Ya dong. Nggak mungkin dia sendirian. Ya, pasti ada temannya, timnya. Ya, sekarang siapa yang ngelihat? Periksa semua dong yang turun ke lapangan, termasuk Kapolresnya. Ini aneh loh. Kapolres itu anak buahnya meninggal. Wah, dia dipromosikan jabatan loh. Harusnya diberi sanksi. Ya, oleh sebab itu kami berharap dari tim hukum bentuk tim pencari fakta yang netral. Ya, yang netral itu jangan hanya dari kepolisian dong. Libatkan dari Komnas HAM, libatkan dari TNI, libatkan dari masyarakat, libatkan dari LSM, libatkan dari pengacara, dan semua. Suami saya tuh beberapa kali kayak ngeluh gitu. Dia ngeluh, dia bilang dia berasa didesak-desak untuk cepat naik ke hutan. Dan dia bilang ya yang memaksa, yang mendesak suami saya ini mantan ex-Kapolres Teluk Bintuni pada saat itu. Terus yang buat saya benar-benar merasa ada yang aneh itu, pada tanggal 15 sebelum suami saya berangkat malam hari, itu di siang harinya, suami saya tuh maksa banget gitu mau ngobrol sama saya. Cuman pada saat itu saya nggak ada firasat buruk. Jadi saya cuman bilang, nanti kita ngobrol. Saya bilang gitu, saya pergilah beli makan siang. Pulang dari makan siang, ternyata suami saya sudah tidak ada di rumah. Terus dia suruh saya mentransfer uang transport untuk mereka operasi. Di situ saya sedikit protes ya, Mas ya. Saya bilang, kenapa tugas negara kok pakai dana pribadi? Saya protes di situ. Setelah itu, tapi suami saya bilang, ya itu yang desak nggak modal, katanya seperti itu penyampaian ke saya. Ya, bertugas di Papua bagi sejumlah aparat kepolisian dan juga TNI, ini tentunya bukanlah tugas yang ringan. Terlebih, hingga saat ini nih, gangguan keamanan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Bumi Cendrawasih relatif masih sering terjadi, bahkan merenggut korban nyawa dari warga sipil. Komnas HAM Papua mencatat ada 85 kasus kekerasan sepanjang 2024 dengan 71 orang kehilangan nyawa, termasuk 40 warga sipil, 15 aparat keamanan, dan 15 anggota sipil bersenjata, dan 1 warga negara asing. Aksi kekerasan ini tentu tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga mengganggu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Banyak tenaga pengajar dan medis meninggalkan daerah tugas karena alasan keamanan. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi berbagai aksi kekerasan ini? Nah, pemerintah perlu menjalankan pendekatan komprehensif, bukan hanya militeristik. Yang pertama, perkuat pendekatan non-militer dengan dialog damai dan rekonsiliasi dengan melibatkan tokoh adat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat sipil. Sediakan juga ruang mediasi
yang netral dengan pendekatan budaya lokal. Pemerintah pusat harus terbuka mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat Papua yang sering merasa tidak didengar. Yang kedua, pembangunan inklusif dan berkeadilan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang diakses dan dikelola oleh orang Papua sendiri. Pastikan nih dana otonomi khusus atau OTSUS itu digunakan transparan dan tepat sasaran, bukan disalahgunakan elit lokal. Yang ketiga, ini yang cukup penting, yakni perlindungan bagi masyarakat sipil. Pastikan nih jaminan keamanan bagi guru, tenaga kesehatan, dan ASN yang bertugas di daerah rawan. Dan yang tak kalah penting, reformasi pemerintahan lokal dan OTSUS. Harus ada perbaikan tata kelola OTSUS. Audit nih dana OTSUS secara menyeluruh. Transparansi adalah salah satu kunci. Berikan lebih banyak kewenangan pada pemerintah daerah asli Papua dalam perencanaan pembangunannya. Ini sebuah tawaran solusi. Dan pasti pemerintah seharusnya punya cara yang lebih konkret untuk menjalankan berbagai solusi. Tentunya demi terciptanya damai di bumi cendrawasih.